Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Dasar hukum beriman kepada Allah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asma'ul Husna. Makna Al-Asma'ul Husna atau Asma'ul Husna. Allah menegaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asma'ul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang dikenal dengan Asma'ul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Namun pada bahasan ini, kita akan membahas hanya 4 Al-Asma'ul Husna yang dimaksud. Di antara yang akan kita bahas ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Berikut ulasannya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Di antara perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim
adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua, al-khabir, artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Di antara perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Al-Khabir adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Yang ketiga, as-sami'. As-sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Di antara perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami adalah dengan berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-basir, artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantaunya. Di antara perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Al-Basir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita dengan tetap selalu introspeksi diri atau bermuhasabah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah pembahasan singkat mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.